menanggulangi persebaran. Masuk sela-sela dari sela-sela teraca. Oh, menang oh. Ini ada maju di sini. Dari hujan kelihatan lepuh-lepuh. Yuk maju yuk. Penyakit mulut dan kuku ini kan ada di demam yang tinggi, demam. Jadi terus kemudian karena demam dia kan ada hipersalivasi atau air liur yang berlebihan. Nah ini kan akan tampak sekali. Air liur pun juga itu bisa jadi karena dia faktor stres di jalan atau dari penyakit ini sendiri. Kenapa? Makanya kita ada pemeriksaan lebih lanjut setelah sapi mau masuk itu kita cek. Oh iya, ini harus dipisah dulu. Misalnya ada kelihatan tadi air liur yang berlebih, makanya kita taruh di kandang karantina. Setelah sapi agak tenang, kita lakukan pemeriksaan, memastikan apakah air liur yang berlebihan itu tadi karena stres atau karena luka-luka yang ada di lidah dan di sekitar rongga mulut ya, itu kita pastikan. Seperti tadi kita cek di kandang, kita buka rongga mulutnya, kita cek apakah lidahnya ada luka atau tidak. Nah dari situ misalnya sapi ini tidak ada luka, berarti dia tadi air liur berlebihan, kemungkinan karena stres. Itu akan hilang dengan sendirinya setelah sapi istirahat beberapa sejenak. Nah setelah itu kita pastikan ini sapi berarti sehat berarti layak untuk dipotong. Kita nanti istirahatkan untuk pas waktu jamnya pemotongan, nanti bisa dilakukan pemotongan. Tapi kalau itu ternyata ada lesinya di lidah atau di bagian rongga mulut yang mengharuskan kita ada pemeriksaan lebih lanjut untuk meneguhkan penyakitnya. Hasil pengamatan kami ada beberapa yang sudah terdeteksi ya gejalanya. Yang pertama ada sapi di Mangonsari, ada 3 dari 6 sapi yang ada di sana. Kemudian di Mijen itu kambing, ada 1 dari 6 yang bergejala. Ini akan kita tindak lanjuti untuk di labkan. Kira-kira itu. Jadi antisipasi kita, termasuk hari ini kita ke RPH supaya ternak-ternak yang nantinya dipotong di RPH juga dalam kondisi sehat. Karena kita juga tahu bahwa sapi-sapi dari RPH ini beberapa didatangkan dari wilayah-wilayah sekitar Pati, Rembang, Blora. Dan itu kan berdekatan dengan Jawa Timur. Sementara kita tahu bersama bahwa yang endemik itu kan ada di Jawa Timur. Kira-kira kalau itu. ternaknya yang terindikasi itu kemudian penanganannya apakah dipisah di tempat? Kalau yang ada yang bergejala, seperti tadi disampaikan oleh dokter hewan kami, bahwa itu akan dipisahkan dulu. Kalau bisa disembuhkan, kalau memang tidak memungkinkan ya harus dipotong, tapi kan dengan cara-cara tertentu. Berarti di lokasi ini juga dibuat tempat karantina juga ya? Ya, tadi kan dari RPH sudah menyiapkan bahwa di sini ada ada kandang karantina dan juga akan dilakukan biosecurity secara ketat ketika ada sapi masuk ke lokasi ini. Wilayah mana yang perlu diwaspadai, Pak? Ya, kalau yang diwaspadai sebenarnya selama ini yang ditetapkan Kementan baru di Jawa Timur. Tapi kan kita tidak tahu perdagangan hewan itu kemana saja karena masa inkubasinya kan 14 hari. Jadi bisa jadi belinya hari ini masih sehat, tapi 2, 3 atau sampai 14 hari kemudian baru bergejala. Ini yang harus kita waspadai kan gitu. Penyakit ini menular nggak sih untuk manusia?
penyakit ini tidak tergolong zoonosis, jadi tidak menular ke manusia. Manusia hanya sebagai vektor karier. Vektor karier itu artinya bahwa kalau kita berdekatan dengan sapi-sapi yang sakit, kemudian kita juga berdekatan dengan sapi yang sehat, ada kemungkinan sapi yang sehat itu bisa tertular juga. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.